Indra Hirata, Ayah, bagian ke-8, Bunga Ilalang. Di kampung lain, Belantik, Sabari juga gelisah menunggu hasil ujian itu. Bukan hanya karena dia ragu bisa diterima di SMA negeri, melainkan karena perempuan misterius yang telah memberinya pensil dan membuat badannya panas ini. Layaknya orang yang kena sambar cinta pertama, dia serba salah. Susah tidur, miring ke kiri salah, ke kanan salah, terlentang dia malu karena cicak-cicak mengejeknya. Sekarang dia memaklumi perasaan Ukun kepada Hanifah, Siti, Mawar, Anissa, Laila, Nurmala, Aini, Indra, Deli, Lili, Mumun, Nizam, Latifah, Salamah, Fatimah, Hasanah, Sasha, Zasa, Zaza, Shasha, serta perasaan tamat kepada Amoy, Zarina, Ayun, Minar, Amung, Nuri, Rifa, Umi kampung seberang, dan Umi anak Pak RT. Blok, copy, paste. Bertemu dengan Ukun dan Tamat, meski mereka tak tahu rahasia hatinya, Sabari merasa malu dan tak tahu bagaimana cara memulangkan kata-katanya sendiri soal perempuan kepada kawan-kawannya itu. Karena dia telah menjadi orang yang telah dicemoohnya dulu. Sabari melamun. Apakah aku kelihatan seperti orang sedang memendam sebuah rahasia? Apakah Ukun dan Tamat tahu rahasia hatiku? Bahwa aku sedang jatuh cinta? Perlukah ku kabari mereka bahwa aku sedang jatuh cinta? Aku kabari sedikit mungkin, jangan banyak-banyak. Tapi jangan aku malu. Apakah gerangan yang kualami ini? Mengapa kebingungan bisa menjadi begitu indah? Ukun dan Tamat sendiri jengkel karena Sabari tak mau lagi diajak ke danau tambang. Diajak mengejar layangan di padang, dia menggeleng. Diajak menggantungkan sepeda guru ngaji di dahan pohon bantang, dia tak berminat. Padahal dulu dialah biangnya. Diajak melempar buah sagu, dengan sungkan dia berangkat. Namun tingkahnya aneh. Dia memasukkan bajunya. Ukun jengkel. Boy, kau ini mau menghadap Pak Camat atau mau ke hutan? Dibongkarnya baju Sabari. Diam-diam Sabari memasukkannya lagi. Sekonyong-konyong, Sabari bukan Sabari yang dulu lagi. Dia lebih kalem, lebih sering mandi, dan tak mau mengenakan baju bernoda getah hutan. Dan tak mau mengenakan baju bernoda getah hutan. Saban malam dia rindu kepada perempuan yang merampas kertas jawabannya itu. Mata anak itu lekat dalam kepalanya. Di dalam kamarnya dia menulis, Purnama ke-12, siapakah dirimu? Dulu di antara kawan-kawannya, Sabari paling terlambat pandai naik sepeda. Dia juga terakhir pandai mengaji, pandai menulis dan membaca. Semua itu lantaran kesabarannya. Namun kali ini dia tak dapat bersabar. Sebab dia tak tahan memegang pensil sepanjang malam. Dia lelah melihat bunga-bunga ilalang bertebaran dalam kamarnya. Dia harus tahu siapa anak perempuan itu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Untuk itu, satu-satunya cara adalah dengan menunggu anak itu di MPB pas hari pengumuman hasil ujian masuk SMA. Sabari mengarungi hari demi hari, mengarungi samudera waktu. Akhirnya tibalah hari pengumuman yang mendebarkan itu. Sejak siang, Sabari sudah bercokol di pekarangan gedung MPB. Belum pernah dia merasa waktu berjalan begitu lambat sekaligus cepat. Cepat sekaligus lambat. Membingungkan. Agar sasaran tak lolos, Sabari mengambil posisi di pinggir selasar. Siapapun yang ingin melihat pengumuman harus melalui selasar panjang itu. Petugas menempelkan lembar pengumuman. Anak-anak mulai berdatangan. Lekat Sabari menatap setiap anak perempuan. Jantungnya mau copot. Teriakan anak-anak yang lulus membuatnya makin gugup.
Dia sendiri tak lagi peduli akan hasil ujiannya, karena pikirannya terfokus pada perempuan bermata indah seperti purnama ke-12 itu. Tiba-tiba anak perempuan itu berbelok di ujung selasar. Sabari terpana. Anak itu melangkah dengan cepat, wajahnya seperti mau menangis. Dia tak tahu Sabari menatapnya macam bayi menatap kelereng, karena dia cemas tak lulus lalu dikawinkan ayahnya dengan lelaki dari Karima. Makin dekat ke papan pengumuman, si bungsu semakin gugup. Apalagi dilihatnya anak-anak yang tak lulus menangis. Dipanjatkannya doa agar nilai rata-ratanya paling tidak 6,5. Itu batas minimum kelulusan. Sampai di muka papan pengumuman, dia langsung menyelinap di antara kerumunan. Karena kecemasan yang memuncak, susah dia menemukan namanya di antara ratusan mahasiswa. Berulang-ulang mencoba, akhirnya dia melihat namanya, Marlena. Sejarah 7, IPS 7, PMP 7, Pendidikan Jasmani 7, Biologi 5, Matematika 5, Fisika 5, Bahasa Inggris 5, Bahasa Indonesia 9,5, rata-rata 6,5. Lulus. Dia bersorak dan melompat-lompat. Matanya terbelalak melihat nilai bahasa Indonesia yang fantastis, 9,5, hampir sempurna 10. Tak pernah seumur hidupnya mendapat nilai setinggi itu, dan nyata-nyata nilai itu telah menyelamatkannya, sehingga dia lulus. Marlena merasa sangat lega karena berhasil lolos dari ancaman ayahnya. Dia ingin segera pulang untuk memberitahu ibunya hasil ujian itu. Sementara itu, Nun di pojok selasar itu, Sabari belum sadar dari pukau saat Lena datang tadi. Kembali diserbu pesona yang seluruh dirinya tak dapat menanggungnya. Lihatnya Lena berjalan seakan-akan melayang, lebih memesona daripada saat dia datang tadi. Sebab sekarang dia tersenyum berbunga-bunga. Sabari berpegang kuat-kuat pada tiang untuk meredakan tubuhnya yang terguncang macam dilanda angin ribut. Lena melewatinya. Sepintas dilihatnya anak lelaki berwajah aneh dengan mulut ternganga. Menatapnya tak berkedip sambil memeluk tiang. Siapakah itu? Rasanya aku kenal.